Inna ad-dina 'indallahil Islam. Keluar dari Kristen, ditentang, diusir, saya dibuang, tidak dianggap. Ya, saya dibilang apa? Gembala yang hilang ya. Saya lihat orang-orang Muslim ya, ribet, terlalu banyak aturan, terutama soal makan ya. Ya, terlalu banyak pantangan. Pertama niat saya itu sangat tidak baik. Saya ingin suami saya itu masuk Kristen. Al-Qurannya saya tahu, tapi saya tidak mau tahu. Yang mama dengar semoga sebelum akhir umurnya ayatnya dia sempat mengucapkan syahadat. Amin ya Allah. Saya ingin semua yang belajar dan masuk pengajian mu'alaf itu nantinya akan menjadi pengajar-pengajar yang tangguh. Asal saya, bapak saya Ambon, mama saya Dayak. Saya lahirnya di Ngabang. Oh, di Ngabang. Iya. Kapan pertama kali tertarik sampai akhirnya masuk Islam? Pertama saya masuk Islam itu karena anak saya yang tua. Saya menikah dengan suami saya itu masing-masing agama. Jadi ketika anak saya lahir ketika tidak mau nyusu, terus saya tinggal dengan mertua saya. Ibu saya bilang, mungkin kamu disuruh Islam. Jadi saya putuskan untuk masuk Islam. Ketika anak saya umur 3 bulan, saya baru masuk Islam dan dinikahkan lagi secara Islam dengan suami saya. Kenapa suami saya tidak mau masukkan saya Islam? Karena dia sendiri pun tidak paham Islam itu apa. Jadi biarlah Allah katanya yang membolak-balikkan hati saya. Pertama niat saya itu sangat tidak baik. Saya ingin suami saya itu masuk Kristen supaya ikut saya gitu. Ternyata setelah ada anak-anak, hidayahnya dari anak. Saya kembali masuk Islam. Suami saya pun alhamdulillah sampai sekarang mendukung saya. Walaupun beliau tidak bisa mengajarkan Islam secara benar, beliau mendukung saya dengan membeli buku-buku agama dan mengizinkan saya untuk belajar dimanapun saya mau. Dan saya bertekad untuk anak saya harus belajar dengan saya, harus belajar agama dengan ibunya sendiri, tidak dengan orang lain. Jadi disitulah maju semangat saya untuk terus belajar agama sampai sekarang. Ibu Upi dulu agamanya sebelumnya apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Oke. Ibu Upi, apa sih pandangan Ibu Upi tentang agama Islam? Ribet, terlalu banyak aturan, terutama soal makan ya. Ya, terlalu banyak pantangan, terus kayaknya ribet, satu hari itu suruh berapa kali gitu. Saya lihat orang-orang Muslim ya, itu pertama ribet. Lalu ketemu suami di mana, Bu? Ketemunya sama-sama kerja waktu itu. Beliau kerja di PT Benua Indah, saya lagi dari sekolah dikirim, ketemunya di situ. PKL ya dulu. Lalu respon keluarga Ibu ketika Ibu memantapkan diri untuk ikut suami Ibu? Ya pasti ditentang, terutama sama bapak. Karena bapak memang agamanya kuat ya, sama ibu juga udah mengizinkan saya mengikuti suami itu karena memang niatnya sama dengan saya. Begitu saya berbalik, ya terus terang ditentang, diusir. Ya saya dibilang apa? Gembala yang hilang ya. Keluar dari Kristen selama 10 tahun, saya dibuang, tidak dianggap. Kemudian bapak saya sakit, tapi dalam koma ya, dia manggil-manggil saya. Jadi saya disuruh pulang, bawa anak. Saya udah Muslim, tapi saya belum begitu paham ya, cuma Islam sepintas lah gitu ya. Bapak dalam sakitnya maafkan saya, alhamdulillah. Tapi sudah 10 tahun kemudian, Luar anak saya biasa. pun sudah besar. Kalau untuk Ibu sendiri gimana
orang Ibu tua? saya. Iya. Beliau baru-baru ini itu juga karena bapak udah nerima, akhirnya ibu ngikut. Tapi ibu saya masih kekeh dengan agamanya sampai sekarang. Nah, mama sama papa itu kan ada 6, Islam 5, 1 Kristen. Udah meninggal yang Kristen, Islamnya juga 2 orang udah meninggal, tinggal kita 3 orang lagi. Islam semua, tinggal mama yang belum Islam. Susah mau Islam dengan Miro itu gimana caranya sampai sekarang. Kalau untuk latar belakang keluarga Ibu Upi apa? Bapak saya polisi, mama penginjil. Sosok ayah di mata Ibu Upi dulu. Beliau jadi panutan kita, panutan saya. Saya terlalu bercermin kepada bapak. Ibu juga sama-sama orang yang jujur, tegas, kalau kerja selalu konsekuen dengan tugasnya. Jadi disiplin itu yang ditanamkan kepada kami semua. Ibu Upi, setelah masuk Islam tuh apa sih yang dirasakan? Banyak, nikmatnya sangat besar. Setelah saya memperdalami agama, saya tahu, dan kemudian saya kepingin menyebarkan apa yang saya tahu kepada teman-teman saya yang mau belajar pada saya. Jadi saya mulai belajar pada memperdalami agama Islam pada itu tahun 2010 di Dompet Emat. Kemudian sambil belajar, saya juga mulai berdakwah di kampung namanya Teluk Bakung, Ambawang. Apa sih yang membuat Ibu Upi itu kayak seolah-olah tidak cukup hanya belajar tapi harus mengajarkan gitu? Apa yang dipikirkan Ibu Upi? Saya ingin tuh semua orang Islam itu tahu apa itu Islam. Saya mau orang Islam itu harus menjalankan agamanya dengan benar, bukan hanya Islam KTP doang. Banyak Islam seperti mu'alaf yang dari kecil ada Islam keturunan, tapi mereka kebanyakan hanya tahu dari orang tua. Jadi yang Islam yang sebenarnya itu gimana? Nah, itu yang saya kepingin, apa yang saya dapat saya bagikan gitu. Apakah ada pertentangan dari mereka ketika Ibu Upi memutuskan mantap untuk meluk agama Islam selain orang tua tadi? Alhamdulillah tidak. Mereka terbuka. Cuma yang menentang ya orang tua saja. Orang tua. Apa yang menjadi salah satu PR terbesar dalam hidup Upi ketika sudah memeluk agama Islam? Moto saya itu bermanfaat dimanapun berada. Jadi dimanapun saya berada, insya Allah saya akan dakwah. Tidak cuma di Pontianak, di Kuburaya, di Singkawang juga. Alhamdulillah di Singkawang ada beberapa kelompok pengajian yang mau menerima saya. Kalau di Ambawang udah kenal, ada pengajian mu'alaf Umul Hidayah namanya. Itu ada beberapa pengajian yang saya gabung jadi satu. Jadi saya ingin semua yang belajar dan masuk pengajian mu'alaf itu nantinya akan menjadi pengajar-pengajar yang tangguh. Bu Upi, tadi saya penasaran juga nih, Bu Upi, kan keluarga Ibu Upi ini masuk Islam semua ya Bu Upi? Abang, adik, alhamdulillah masuk Islam. Masuk Islam. Mereka itu masuk Islam pertamanya melihat siapa sih, atau memang karena faktor mereka mendapatkan pasangan, pasangannya salah satunya Bu ya? Pasangan. Gimana perasaan ibu yang Ibu Upi rasakan ketika melihat semua anaknya itu meluk agama Islam? Kasihan sebenarnya. Beliau terbuang dari kelompoknya, dibilang tidak berhasil mendidik anak, jadi seolah-olah penghinaan bagi beliau. Tapi sayang beliau tidak mau masuk Islam, masih berkeras dengan pendiriannya. Di mata kelompok beliau mereka terhina lah gitu. Sekarang tinggal di Singkawang, tidak lagi di Ngabang. Oh, di sana tempat siapa Bu? Tempat abang. Abang juga udah Islam. Ah, berarti tinggal tempat abang yang udah Islam ya? Abang Islam juga pisah dengan istrinya karena istrinya tidak mau masuk Islam. Oh gitu ya Bu ya? Jadi anaknya dibagi, satu masuk Islam, satu Kristen. Yang laki-laki ikut istrinya, yang perempuan ikut suaminya. Abang Ibu Islam, berarti
Dia dapat hidayah juga atau dapat hidayah sendiri. saya mau tahu dong sedikit. Kamu Ibu Upi pasti tahu dong tentang abang ya. Beliau sakit. Saya juga itu kan, dia bilang tiba-tiba ada yang nyuruh dia bersahadat. Tapi di sekitarnya kan Kristen semua kan, istrinya orang Batak. Habis itu dia bilang, "Dek, saya mau masuk Islam." "Hah? Ngapain masuk Islam?" "Dan kalau masuk Islam, istrinya harus masuk Islam." Saya bilang gitu. "Enggak boleh masing-masing agama, itu namanya jinah." Dia bilang. Saya biarin. Terus lama-lama entah ada apa gitu, dia dengan istrinya ada mungkin gara-gara mau masuk Islam, akhirnya mereka pun bisa masuk Islam beneran sampai sekarang. Luar biasa, Masya Allah. Bu Upi sekarang ini kan aktif ngajar juga ya Bu Upi ya? Iya, bisa. Alhamdulillah, kemarin sempat dakwah juga ya katanya untuk orang tua. Allah aja yang bolak-balikan hati. Saya mau tanya sedikit nih, apa sih yang mau didakwahkan sama orang tua Ibu Upi dan apa respon beliau waktu itu? Sepertinya dia jawab gini, saya tahu yang kamu doakan itu, saya tahu, tapi saya tidak mau tahu. Itu udah pukulan terbesar untuk saya. Saya tahu, dia bilang, Al-Quran ini saya tahu, tapi saya tidak mau tahu. Jadi kata abang, stop, jangan berlanjut, kasihan mama, dia bilang. Jadi abang saya suruh bilang, berhenti, kita doakan, ya udahlah, tinggal Allah aja lah yang mama dengar. Semoga sebelum akhir umurnya, ayatnya dia sempat mengucapkan syahadat. Amin ya Allah. Oke, tapi ngajar juga di saudara seiman ya? Alhamdulillah. Apa kok bisa sih kemarin itu kalau nggak salah pertama kali kita ketemu itu Ibu Upi sendiri yang mengajukan kan? Iya. Oh, saya ingin ambil bagian Iya. gitu. Apa sih yang dipikirkan Bu Upi waktu itu ketika ketemu saudara seiman, dan dari mana Ibu Upi ketemu saudara seiman nih? Nah, itu kita pengen tahu. Kebetulan yang datang di situ banyak teman. Banyak teman dibilang, ayolah kita gabung, ngajarin kami di Jalan Ampera. Dia bilang, Jalan Ampera itu kurang guru, dia bilang gitu. Saya masih mikir awal-awalnya kan, bisa nggak saya bagi waktu gitu kan. Terus tiba-tiba anak saya bilang, Karina, Mak, kayaknya saudara seiman perlu guru lah katanya. Di sana kurang pengajar karena ini jamaahnya bertambah terus, dia bilang. Oh, bilang kalau gitu bolehlah. Hari apa? Kayaknya sih hari Senin, dia bilang gitu kan. Nah, jadi hari ini mama turun, dan pas itu turun aja, mama langsung sana, langsung ngadep ininya katanya yang bagian saudara seiman. Jadi saya langsung turun. Bismillah. Itu dari anak saya Karina. Itu anak Ibu di mana waktu itu? Menjalan. Oh, anak Ibu di Menjalan. Di bagian apa, Bu? Mendahara SD. Oh. Apa perasaan Ibu ketika udah ngajar? Senang, Masya Allah, bahagia, kayak terobatin rindu-rindu itu. Kita mungkin di rumah terlalu ribet gitu kan, di rumah banyak masalah. Ketika ketemu teman-teman dulu rasanya plong, hilang semuanya, jadi gembira. Seperti kita pergi umroh. Masya Allah, amin. Oke, Bu Upi, penting tidak seorang ustazah atau ustadz untuk membimbing para mu'alaf? Sangat-sangat penting. Karena pertama itu mu'alaf itu harus dibimbing dari mu'alafnya sendiri. Gurunya harus juga mu'alaf. Banyak kan ustadz asli Islam masuk ke mu'alaf, mereka mundur. Nggak mampu ngadepin mu'alaf. Jadi yang harus menghadapi mu'alaf, ya harus mu'alaf sendiri. Karena tahu selah-selahnya. Islam itu indah ya. Allah itu akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Kebaikan itu datang dari Allah, sedangkan keburukan itu dari kita sendiri. Itu saja. Masya Allah. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati, mari bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.